akan memberikan sedikit ulasan dan penjelasan bagian apa itu perlindungan konsumen dan juga sebuah analisis kasus dari kita, yaitu mislabeling produk pangan yang menggunakan sebuah label yaitu gluten free, terlebih pada produk pangan roti gluten free. Definisi perlindungan konsumen sendiri itu adalah perlindungan yang atau sebagai serangkaian kebijakan, tindakan, aturan atau undang-undang yang dirancang memang untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis-bisnis yang tidak adil atau penipuan-penipuan yang terjadi dalam lingkup jual beli. Perlindungan ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen itu dapat mendapat keputusan yang tepat dan aman ketika bertransaksi dengan para penjual. Lalu perlindungan konsumen sendiri memiliki hukum yang dimana itu disebut hukum perlindungan konsumen, yaitu seperangkat peraturan atau undang-undang yang mengatur hubungan antara konsumen dan juga para pelaku usaha ini tadi. Di Indonesia sendiri hukum perlindungan konsumen itu diatur pada Undang-Undang tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Contoh kasus yang kita bawa itu adalah salah satu kasus toko roti online Bake and Grind. Itu terlibat kontroversi setelah diduga memalsukan label gluten free pada produknya. Media sosial waktu itu sempat ramai tentang hal ini, melaporkan bahwa hasil pemeriksaan sendiri menunjukkan bahwa kandungan gluten dan alergen lain di produknya itu sangat banyak, menimbulkan kekhawatiran besar terutama itu bagi orang tua dan anak yang menderita penyakit dari gluten ataupun alergi gandum. Salah satu balita mengalami reaksi setelah mengonsumsi produk dari Bake and Grind ini, menunjukkan kalau klaim gluten free-nya itu palsu dan itu sangat berbahaya oleh para penderita alergi ini. Pihak toko waktu itu sempat klarifikasi, tetapi isu kejujuran itu menjadi topik utama pada kasus ini. Label palsu berisiko memicu reaksi serius bagi konsumen yang mengandalkan klaim gluten free, karena mungkin mengonsumsi produk mengandung gluten tanpa disadari. Artikel juga merekomendasikan yaitu IgE Total dari IgE Total itu untuk deteksi awal alergi gandum. Kasus ini menekan pentingnya kejujuran dan akurasi pada pelabelan produk makanan untuk memastikan keselamatan dari para konsumen-konsumen yang memiliki riwayat-riwayat penyakit-penyakit yang seharusnya gak muncul akibat dari produk-produk yang memiliki label-label palsu ini tadi. Baik, di sini saya akan menganalisa kasus yang melibatkan sebuah bakery online di Jakarta yang sebelumnya mengklaim produknya sebagai bebas gluten, dairy free, sugar free, hingga vegan. Namun kemudian terbukti hanya melakukan repack dari produk toko lain dan mencantumkan label yang tidak sesuai, menggambarkan lemahnya perlindungan konsumen dalam sektor pangan khusus. Fakta bahwa salah satu konsumen anak mengalami reaksi alergi berupa ruam dan pembengkakan akibat adanya kandungan gluten sebagaimana terverifikasi melalui uji laboratorium menunjukkan bahwa klaim bebas gluten tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah, peristiwa ini mencerminkan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban validasi klaim produk serta ketidakefektifan sistem pengawasan labelisasi makanan yang sensitif terhadap kondisi kesehatan tertentu konsumen dengan kebutuhan diet khusus, seperti penderita alergi atau penyakit celiak,
sangat bergantung pada kebenaran informasi yang tercantum pada label. Oleh karena itu, informasi yang tidak akurat tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tapi juga mengancam keselamatan kesehatan konsumen. Kasus ini mempertegas pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat dalam peredaran produk pangan guna memastikan hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan dari risiko yang merugikan. Kasus tersebut menunjukkan perlunya perlindungan konsumen yang lebih kuat dalam sektor pangan. Fakta bahwa seorang anak mengalami reaksi alergi akibat kandungan gluten yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa klaim bebas gluten tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konsumen dengan kebutuhan diet khusus sangat bergantung pada kebenaran informasi pada label. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukumnya. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 3. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus yang menyeret salah satu bakery online di Jakarta ini telah melanggar beberapa ketentuan perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 bagian pertama hak dan kewajiban pasal 4 poin A berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa serta poin C hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Adapun pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha poin B berbunyi memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Poin D berbunyi menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, serta pada pencantuman label, komposisi bahan pada produk makanan secara jelas telah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Pangan. Ada pasal 97 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan yang mengatur bahwa label, klaim, dan petunjuk pangan olahan harus sesuai persyaratan, yang dimana pada kemasan dan iklan tersebut mengklaim bahwa adanya komposisi berupa stevia untuk pengganti gula, serta bebas dari bahan gluten dan dairy free. Jadi kesimpulannya pada kasus ini itu adalah menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam pengedaran produk pangan. Pelaku usaha sendiri harus memastikan bahwa label dan informasi yang mereka berikan kepada konsumen itu harus sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pengawasan yang ketat dari pihak berwenang seperti BPOM juga diperlukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran aman dan sesuai dengan klaim yang mereka buat. Dengan demikian, kasus Big and Grind menjadi contoh nyata mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan perlunya pengawasan yang ketat dalam sektor pangan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para konsumen itu.